الله تعالى وبركاته. قبل أن نبدأ نذكر بنية الاعتكاف في المسجد. Bismillah. Setelah Syekh mengucapkan salam, beliau mengingatkan kepada kita untuk berniat i'tikaf, niat untuk berdiam diri di dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad ashrafil mursalin wa ala jami'i ikhwanihi an-nabiyyin wa ali wa sahbi kulli was-salihin. Lillahi ta'ala akhlisu an-niyyah فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فأخلصوا النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل لله تعالى. Setelah Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan shalawat untuk Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabat, beliau mengingatkan kepada kita semua untuk mengikhlaskan niat karena Allah taala. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, suatu amal kebaikan akan diberi balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala apabila amal kebaikan tersebut diniatkan untuk Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ikhlas dalam melakukan kebaikan, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. نهنئكم بدخول عام الهجري الجديد. Syekh mengucapkan kepada kita selamat masuknya tahun baru, mengucapkan selamat tahun baru Hijriah kepada kita semua. Allah yu'iduhu alaina wa alaikum wa ala sa'il muslimin bil khairi wal yumni wal barakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala di tahun baru Hijriah ini memberi kita kekuatan untuk melakukan kebaikan. Wa nas'alullah al-'ali al-'azim bi raf'il bala'i 'an ikhwanina fi Filastin. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengangkat musibah saudara-saudara kita yang berada di Palestina. ونذكر أن أهم العلوم على الإطلاق هو علم الدين. Syekh memberitahu kepada kita, apa kata beliau? Ilmu yang paling penting untuk dipelajari, ilmu yang paling penting untuk diketahui adalah ilmu agama. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Kata Rasulullah, barang siapa yang Allah inginkan pada dirinya banyak kebaikan, maka Allah akan jadikan orang tersebut faham ilmu agama. معنى هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، لا يكون عالما بدين الله. Makna daripada hadis ini, orang yang tidak Allah ingin kebaikan kepada dirinya, maka Allah tidak akan jadikan orang tersebut faham ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang tersebut tidak faham terhadap hukum-hukum agama ini. علم الدين ينفع في الدنيا والآخرة. Ilmu agama itu berguna untuk kita, baik untuk kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat. علوم الدنيا تنفع في الدنيا، قد تنفع في الدنيا، أما علم الدين فينفع في الدنيا والآخرة. Kalau ilmu dunia yang kita pelajari, kadang-kadang ia bisa bermanfaat untuk kehidupan dunia.
Namun kalau ilmu agama, dia pasti bermanfaat di dunia dan di akhirat. لو أن شخص كان في علوم الدنيا عنده درجة دكتوراه. Kalau seandainya meskipun seseorang dalam urusan ilmu dunia dia sampai mendapat gelar doktor, إن لم يكن على دين الإسلام ماذا ينفعه في الآخرة؟ لا ينفعه شيئا. Ini orang kalau meskipun dia memiliki gelar doktor, tapi kalau seandainya dia tidak berada di atas agama Islam, dia tidak memeluk agama Islam, maka apa tidak akan memberi manfaat kepada dirinya di akhirat kelak gelar doktor tersebut. فإن الذي ينفع في الآخرة هو الإيمان، هو تقوى الله عز وجل. Karena sesungguhnya yang berguna untuk kita ketika di akhirat adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada-Nya. Allah Taala قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah dia yang paling bertakwa. هذا الذي ينفع في الآخرة الإيمان والتقوى. Jadi inilah yang bisa berguna untuk seseorang itu di akhirat kelak, beriman serta bertakwa kepada Allah. أما كون الشخص مثلا عربي أو أعجمي طويل أو قصير أبيض ولا أحمر ولا أسمر ولا أسود عند الله سواسية. Adapun kalau seandainya seseorang itu baik dia orang Arab ataupun tidak orang Arab, baik badannya tinggi ataupun pendek, baik kulitnya hitam ataupun putih, coklat misalnya, ini menurut Allah Subhanahu wa taala sama saja, tidak ada bedanya menurut Allah. غني أو فقير، رئيس أو مرؤوس، عامل أو صاحب عمل، عند الله على السواء. Baik dia orang kaya ataupun orang miskin, baik dia seorang bos ataupun bawahan, ini menurut Allah Subhanahu wa taala sama saja, baik dia orang yang memiliki pekerjaan ataupun tidak. Ini menurut Allah Subhanahu wa taala sama saja. جميل الشكل، قوي البنية، أو ضعيف أو ذميم، عند الله سواء. Badannya kekar atau biasa-biasa saja, atau memiliki postur tubuh yang bagus ataupun tidak, jelek bisa bentuk badannya, ini menurut Allah Subhanahu wa taala sama saja. ليس هذا الذي ينفع في الآخرة. Apa yang kita sebutkan tadi yang berkaitan tentang keadaan manusia, ini tidak berguna ketika di akhirat kelak. الذي ينفع في الآخرة هو الإيمان وتقوى الله العلي العظيم. Jadi yang bermanfaat ketika kita di akhirat kelak adalah beriman kepada Allah, percaya akan adanya Allah dan membenarkan serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. الأنبياء كل الأنبياء من أولهم آدم إلى آخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين أتوا بدين واحد هو الإسلام لا غير. Seluruh para nabi tanpa terkecuali, seluruh para nabi dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua mereka datang berdakwah membawa agama Islam. Tidak ada selain agama Islam. ما هو الإسلام؟ Apa itu agama Islam? هو عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان برسول ذلك الزمان. Jadi Islam atau agama Islam adalah beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, disertai beriman dengan nabi yang diutus pada masa ia hidup. فكل الأنبياء قالوا لا إله إلا الله. Seluruh para nabi mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. وكل أتباع الأنبياء قالوا لا إله إلا
Dan setiap orang yang benar-benar mengikut Nabi yang diutus pada zaman dia hidup, mereka juga mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. أولاد آدم قالوا لا إله إلا الله آدم رسول الله. Yang hidup di zaman Nabi Adam, mereka mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Adam adalah utusan Allah. والذين اتبعوا سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم قالوا لا إله إلا الله نوح رسول الله. Begitu juga orang yang hidup di zaman Nabi Nuh dan mengikuti Nabi Nuh, ia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nuh adalah utusan Allah. أتباع سيدنا إبراهيم قالوا لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله. Begitu juga orang yang hidup di zaman Nabi Ibrahim dan mengikuti Nabi Ibrahim, mengikuti agama Nabi Ibrahim, dia juga mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Ibrahim adalah Rasulullah, utusan Allah. أتباع سيدنا موسى قالوا لا إله إلا الله موسى رسول الله. Begitu juga orang yang hidup di zaman Nabi Musa dan mengikuti agama Nabi Musa, ia juga mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Musa adalah utusan Allah. وأتباع سيدنا عيسى الذين اتبعوه بحق أيضا قالوا لا إله إلا الله عيسى رسول الله. Begitu juga orang-orang yang hidup di zaman Nabi Isa dan benar-benar mengikut Nabi Isa, dia juga mengatakan la ilaha illallah Isa Rasulullah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Isa adalah utusan Allah. ونحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. Dan kita hidup setelah zaman Nabi Muhammad, zaman di mana Nabi Muhammad diutus. Maka kita yang mengikuti Nabi Muhammad, maka kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. هذه الشهادتين هي مفتاح الجنة. Dua kalimat syahadat yang kita sebutkan tadi sesuai dengan Nabi yang diutus pada masa dia, ini adalah kunci untuk masuk ke dalam surga. لا سبيل للمكلف من دخول الجنة إلا بالوفاة على كلمة لا إله إلا الله وإيمان برسول ذلك الزمان زماننا محمد رسول الله. Tidak ada jalan, tidak ada cara lain untuk seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, disertai beriman kepada Nabi yang diutus pada masa dia hidup. Dan di masa kita yang diutus adalah Nabi Muhammad, maka kita beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad. ولا إله إلا الله لها معنيان كما ذكر فقهاء الإسلام. Dan kalimat la ilaha illallah menurut para ulama ini ada dua maknanya. لا خالق إلا الله. Makna yang pertama dari kalimat la ilaha illallah itu adalah tidak ada pencipta selain Allah. ولا معبود بحق إلا الله. Dan makna yang kedua, tidak ada yang disembah dengan hak, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. فكل ما عبد من دون الله عبادة فاسدة Setiap غير حق.
Setiap sesuatu yang disembah selain Allah, maka ini adalah sembahan yang salah, ini sembahan yang rusak, ini disembah tanpa hak. Al-ma'budu bihaq huwa Allah Ta'ala faqat. Yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wal 'ibadatu hiya aqsa ghayat al-khudu' wal khushu', nihayat at-tadallul. Apa itu ibadah? Ibadah adalah puncak kedudukan seorang hamba, atau dengan bahasa lain puncak kerendahan diri seorang hamba. Inilah makna daripada ibadah. من صور العبادة لما يقول الشخص مثلا اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ادخلني الجنة، اللهم أعني من النار. هذا فيه غاية الخضوع، غاية الخشوع، هذا فيه نهاية التذلل. هذا عبادة لله عز وجل. أنني يا الله عبد فقير محتاج إليك، أن تعفو عني، أن تغفر لي، أن تدخلني الجنة. Di antara bentuk ibadah adalah ketika seseorang mengatakan, Ya Allah, ampunilah dosaku, Ya Allah, rahmatilah aku, Ya Allah, jauhkanlah aku dari neraka, Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Ini adalah bentuk apa yang kita ucapkan ini adalah bentuk kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti inilah bentuk daripada ibadah. Pengakuan seorang hamba bahwasanya dia adalah puncak pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. من الذي حرم لنا أن نأكل من لحوم الذبائح الغنم والبقر؟ الله. Siapa yang menghalalkan kepada kita memakan daging-daging sembelihan seperti kambing ataupun sapi? Jelas Allah yang menghalalkan itu. فعند الذبائح نقول بسم الله. Ketika kita memotong, menyembelih, kita katakan Bismillah, kita sebut nama Allah. ولا نذكر غير اسم الله عند الذبح. Dan tidak boleh bagi kita untuk menyebut nama selain Allah ketika kita menyembelih. ولا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. الذين عبدوا الشمس أو القمر أو الكوكب أو الصنم أو غير ذلك من شيء ما من المخلوقات كلها عبادة فاسدة. المعبود بحق هو الله تعالى فقط. Tidak ada satupun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menyembah pohon, barang siapa yang menyembah bintang, barang siapa yang menyembah matahari atau selain itu, maka semua ini tidak berhak untuk disembah. Karena yang berhak untuk disembah, untuk diberikan puncak kerendahan diri kita, itu hanya Allah saja. Allah Ta'ala amarna bi'ibadatihi. Allah Ta'ala qala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ay a'budillah wathbut ala ibadatillahi ila al-mamat. Allah lah yang telah memerintahkan kita untuk menyembah Dia. Allah lah yang memerintahkan kepada kita untuk beribadah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan tetaplah, maksudnya senantiasa menyembah Dia sampai ajal mendatangi. Sampai hari kau meninggal, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatullahi la takunu illa ba'da ma'rifatillahi 'ala ma yaliqu bihi.
dan menyembah Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan pernah terwujud. Menyembah Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan pernah terjadi kecuali setelah mengetahui, kecuali setelah ma'rifat Allah, kecuali setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui apa-apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-amru la yaqtasir ala mujarrad al-i'tiraf bi anna al-ilaha mawjud. Berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bagi seseorang hanya mencukupkan diri dengan mengaku bahwasanya Allah itu ada. فأغلب البشر يعترفون بوجود الله. Kebanyakan manusia mereka mengaku bahwasanya Allah itu ada. لكن أكثرهم ليسوا على الإيمان بل على الكفر والعياذ بالله. Akan tetapi meskipun mereka telah mengakui bahwasanya Allah itu ada, namun status mereka tetap tidak diakui Muslim, status mereka tetap tidak diakui orang Islam, dan mereka berada dalam kondisi kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. المسلمون أتباع الأنبياء كلهم يعترفون بوجود الله. Orang-orang yang mengikuti para nabi, semua mereka mengakui bahwasanya Allah itu ada. والذين انحرفوا عن دين الأنبياء من اليهود أو من النصارى أو من الذين ينتسبون إلى شرع محمد أغلبهم يعترف أيضا بوجود الله عز وجل. Jangankan orang Islam mengaku bahwasanya Allah ada, bahkan sampai sebagian pengikut para nabi yang mereka tidak menyimpang. Seperti apa? Seperti orang Yahudi. Ini kan mereka sudah menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Seperti orang-orang Nasrani. Bahkan apalagi sebagian orang yang mereka mengaku mengikut agama Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mereka juga mengakui bahwasanya Allah itu ada. الذي لا يعترف بوجود الله عز وجل هم قلة، بعض الملاحدة وبعض الفلاسفة. Orang-orang yang tidak mengakui, bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada Allah, itu ada sedikit. Seperti apa? Seperti orang-orang ateis. Ada sedikit orang yang mengaku bahwasanya tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Seperti orang-orang ateis. Kebanyakan orang mengaku bahwasanya ada Allah, ada Tuhan. وبعض الفلاسفة أيضا لا يعترفون بوجود الله. Begitu juga sebagian orang filsafat, mereka sebagian orang filsafat juga tidak mengaku bahwasanya Allah itu ada. بعض الفلاسفة يعترفون بوجود الله. Dan sebagian orang filsafat lagi, mereka menetapkan mengakui bahwasanya Allah itu ada. حتى المشركين الذين يعبدون الأصنام كانوا يعترفون بوجود الله أيضا، كانوا يقولون عن الإله رب السماوات. Bahkan sampai pada batas orang-orang musyrik yang mereka para penyembah berhala, mereka para penyembah berhala juga mengaku bahwasanya Allah itu ada. Bahkan mereka menamai Allah dengan apa? Dengan Tuhan lagi. فكان لو قيل للواحد منهم طالما أنت تعترف بوجود الله لما تعبد غير الله؟ لما تعبد الأصنام؟ Ketika dikatakan kepada mereka, kalau seandainya kalian benar-benar mengaku bahwasanya Allah itu ada, lantas kenapa kalian harus menyembah? Kenapa masih menyembah patung-patung ini, berhala-berhala ini? ماذا كان جوابهم على مثل هذا السؤال؟ Kalau seandainya mereka dihadapkan dengan pertanyaan ini, apa kira-kira jawaban mereka? Ada yang tahu? الله تعالى أخبرنا عما كانوا يقولون لمن إذا سألهم هذا السؤال. كانوا يقولون بمعنى الآية ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله
يعني ما كانوا يعبدون هذه الأصنام هذه الأوثان إلا على زعمهم لتقربهم من الله، فكانوا يقربون لها الأضاحي القرابين، يعبدونها يسجدون لها لكي تقربهم من الله. Orang-orang musyrik, para penyembah berhala, para penyembah patung, ketika ditanya, kalau kalian mengaku Allah itu ada, lantas kenapa kalian menyembah patung-patung ini? Apa jawaban mereka? Jawaban mereka bila Allah sebutkan di dalam Al-Quran mengabarkan tentang keadaan mereka. Apa kata mereka? Tidaklah kami menyembah, kata mereka, tidaklah kami menyembah patung-patung ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Kata mereka, menurut mereka kami menyembah patung ini tujuan kami agar patung ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata mereka. Mereka sembah patung tersebut, mereka sujud untuk patung-patung tersebut. Tujuannya apa? Kata mereka, kami menyembah patung ini, kami sujud kepada patung ini agar patung ini mendekatkan diri kami kepada Allah. اعترفوا بوجود الله؟ نعم. Mereka orang-orang musyrik, para penyembah patung dan berhala, apakah mereka mengaku bahwasanya Allah itu ada? Ya, jawabannya mereka mengaku bahwasanya Allah itu ada. Lakin hal عبدوا الله؟ لا. Namun meskipun mereka mengaku bahwasanya Allah ada, pertanyaannya, apakah mereka menyembah Allah? Jawabannya mereka tidak menyembah Allah. عبدوا صنما، عبدوا من يحتاج إلى صنم. Mereka mengaku Allah ada, akan tetapi mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung. والله ليس كذلك. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada patung-patung, tidak butuh pada berhala-hala. لا يحتاج إلى واسطة صنم ليعبد. Allah tidak butuh kepada perantara. Allah tidak butuh kepada patung untuk menjadi perantara agar dia disembah. ولم يأمر بعبادة الأصنام. Dan Allah sama sekali tidak pernah memerintahkan untuk menyembah berhala, untuk menyembah patung. مع كونهم اعترفوا بوجود الله إلا أنهم عبدوا غير الله. Padahal mereka orang musyrik tersebut mengaku bahwasanya Allah itu ada, namun di samping itu mereka menyembah berhala. فمن عبد غير الله هل يقال عنه مؤمن بالله؟ لا. Barang siapa yang menyembah selain Allah, apakah dia dinamai dengan mukmin? Apakah dia dinamai dengan orang Islam? Orang yang menyembah selain Allah, apakah dia dikatakan orang yang beriman kepada Allah? لا يسمى مؤمنا. Orang seperti ini tidak dinamai dengan orang Islam, tidak dinamai dengan orang mukmin. ماذا يسمى؟ Orang yang menyembah Allah dinamai dengan apa? مشرك. Dinamai dengan musyrik. من عبد غير الله يسمى مشرك ولا يسمى مؤمن. Orang yang menyembah selain Allah itu disebut dengan musyrik, disebut dengan orang musyrik, tidak dinamai dengan orang mukmin, tidak dikatakan dia sebagai orang Islam. ومن مات على الشرك ماذا أخبرنا الله تعالى عنه في سورة النساء؟ Barang siapa yang meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah kabarkan tentang mereka di dalam surah An-Nisa? قال الله تعالى في سورة النساء الآية 48 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن مات على الشرك الله تعالى أخبرنا بنص الآية أنه لا يغفر له، يعني سيكون معذبا في النار، أجابنا الله وإياكم من دخولها.
Allah disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 28, Allah mengabarkan tentang orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni, tidak akan pernah mengampuni orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi, barang siapa yang meninggal dalam keadaan syirik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya di dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada masuk ke dalam neraka. Al-Yahud ila yawmina hadha yaquluna la ilaha illallah wa ma'a dhalika hum kuffar. Liman? Orang-orang Yahudi sampai hari ini mereka masih mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi meskipun mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, orang-orang Yahudi mereka tidak dikatakan Muslim, mereka tidak dikatakan Islam, mereka dikatakan kafir, tidak beriman kepada Allah. Kenapa mereka dikatakan kafir? Li'annahum 'abadu ghayra Allah. Karena di samping mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, mereka juga menyembah selain Allah. ماذا عبد هؤلاء اليهود الذين انحرفوا عن دين الأنبياء؟ Apa yang disembah oleh orang-orang Yahudi, orang-orang yang telah menyimpang daripada ajaran para nabi? هم كتبوا في الكتاب الذي بين أيديهم الذي يزعمون أنه التوراة، فهو التوراة محرم، ليس التوراة الأصل التي نزل عن سيدنا موسى، بل هم حرفوه، زادوا فيه أشياء وحذفوا منه أشياء، وصار هذا التوراة التي بين أيدي اليهود الآن محرف. Mereka orang-orang Yahudi, kitab yang ada pada mereka sekarang yang mereka sebut dengan Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, mereka menulis sesuatu yang tidak ada dibawa oleh Nabi Musa. Mereka menambah sesuatu yang tidak pernah dibawa oleh Nabi Musa dan menghapus sesuatu yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi yang ada pada mereka sekarang adalah kitab Taurat yang sudah diubah oleh mereka. كتبوا فيه أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وإلى هنا كلام صحيح، لأن هذا الذي ورد في القرآن الكريم. Apa yang mereka ubah pada kitab Taurat tersebut yang ada di zaman sekarang yang sudah diubah? Mereka ditulis di dalam kitab Taurat tersebut, padahal ini tidak pernah dibawa oleh Nabi Musa, tidak pernah diajarkan oleh Nabi Musa. Dan di awalnya mereka menulis, apa kata mereka? Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sampai di sini benar, karena di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwasanya Allah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi di mana permasalahan yang menyebabkan mereka ini tidak dikatakan Muslim? Di mana permasalahan yang menyebabkan sehingga mereka dikatakan kafir? Yang menyebabkan mereka dikategorikan sebagai orang kafir, apa yang akan kita sebutkan setelah ini, dan ini yang mereka tulis di dalam kitab Taurat yang mereka ubah. فإنهم قالوا أن الله بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام زعموا أن الله تعب فصعد إلى العرش واستلقى على قفاه ليرتاح. Yang menyeleweng, yang menyebabkan mereka kafir, yang menyebabkan mereka dihukumi sebagai orang kafir, apa yang akan kita sebutkan sekarang. Dan ini yang mereka tulis di dalam kitab Taurat yang sudah mereka ubah. Apa kata mereka? Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kata mereka, Allah Subhanahu
Setelah Allah sampai ke atas arsy, apa kata mereka? Allah Subhanahu wa taala kering sambil meletakkan tangan di atas punggungnya. Allah Ta'ala رد عليهم في القرآن الكريم بقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب، أي لم يصب الله تبارك وتعالى التعب. إنما يغضب يتعب من يعمل بالجوارح مثلنا. Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan orang-orang Yahudi. Apa yang mereka tulis dalam kitab Taurat yang telah mereka ubah. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami ciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya selama 6 masa, dan sama sekali kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, dan sama sekali kami tidak merasa capek. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang merasakan capek itu adalah dia yang melakukan sesuatu menggunakan anggota tubuh, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan memiliki anggota tubuh. لما كفروا؟ لأنهم شبهوا الله بخلقه، كذبوا القرآن، كذبوا ما أخبر الله، ما وصف الله به نفسه في القرآن الكريم بقوله ليس كمثله شيء. Kenapa mereka kafir? Kenapa mereka dikatakan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka mendustakan Allah, karena mereka mendustakan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun. Sedangkan mereka, orang-orang Yahudi, telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya ketika mereka mengatakan hal-hal yang kita sebutkan. ثم كفرهم هذا لم يقتصر على أنهم قالوا بأن الله تعب فقط، بل زعموا أن الله قد صعد إلى العرش، ارتفع إلى العرش، يعني جعل الله يصعد وينزل. هذا تشبيه لله بخلقه. من الذي يصعد وينزل؟ الطير في الهواء، السمك في البحر يصعد إلى الماء، إلى أعلى الماء ويغوص في الماء. نحن البشر نصعد إلى طابق علوي وننزل، أما الله عز وجل فليس كمثله شيء. Yang menyebabkan mereka kafir ini bukan hanya sekedar mengatakan Allah Subhanahu wa taala capek. Ini satu-satu. Sekedar mengatakan Allah capek ini sudah menyebabkan orang kafir, murtad. Ini pertama. Dan apa yang mereka lakukan bukan ini, ditambah lagi dengan kekufuran yang lainnya. Apa? Sudah mengatakan Allah capek, ini satu kekufuran. Kedua apa? Mengatakan Allah Subhanahu wa taala naik ke atas arsy. Ini kekufuran dua lagi. Sudah ada dua kekufuran. Mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala turun naik. Kata mereka, siapa yang disifati dengan turun naik? Kalau kita lihat banyak makhluk-makhluk Allah, banyak ciptaan-ciptaan Allah yang memiliki sifat turun naik. Kalau kita lihat ikan yang berada di laut, ikan ini juga memiliki sifat turun naik. Kadang dia turun ke dasar laut, kadang dia naik ke permukaan air. Ini adalah sifat makhluk. Naik dan turun adalah sifat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang-orang Yahudi di samping mereka bilang kafir sebab mengatakan Allah capek, ditambah lagi kekafiran mereka dengan mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk, dengan mengatakan Allah taala naik turun. كفرهم هذا الذي قالوه في كفريات متعددة، جعلوا الله ينتقل من مكان إلى مكان، يفرق مكانا ويبدأ مكانا آخر. Kufurnya orang Yahudi ini bukan satu macam saja, bertumpuk kekufuran mereka ini.
Mereka mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ke sini, kemudian pindah ke sini lagi. Kekufuran mereka bukan hanya sekedar dengan menisbatkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat syafi', dengan mengatakan Allah turun naik pindah ke satu tempat ke tempat yang lain, ini juga kekufuran menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Wa nasabu ila Allah annahu yastawqi. Hada kufur. Dan juga menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sifat rebahan. Kata mereka Allah rebahan di atas pundak tubuhnya. Wa qalu bi anna lillahi qafa. Nahnu bashar lana qafa nartahu 'alayha. Allah yastahilu 'alayhi dhalik. Dan termasuk kekufuran mereka juga, mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki anggota tubuh. Kata mereka Allah punya tengkuk. Yang punya tengkuk siapa? Yang punya tengkuk kita manusia makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Mustahil bagi Allah memiliki anggota tubuh. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki tengkuk. هؤلاء اليهود اعترفوا بوجود الله؟ نعم. Mereka orang-orang Yahudi, apakah mereka mengaku bahwasanya Allah itu ada? Jawabannya iya. Mereka mengaku bahwasanya Allah itu ada. هل عبدوا الله؟ لا. Apakah mereka menyembah Allah? Jawabannya orang-orang Yahudi tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. في الحقيقة ماذا عبدوا؟ Maka sebenarnya apa yang disembah oleh orang-orang Yahudi? عبدوا وهم، خيال، لا وجود له أصلا، شيء يعمل ويتعب ينتقل من مكان إلى مكان وله قفا ويرتاح عليها. عبدوا هذه الصورة التي لا وجود لها أصلا، تخيلوه هكذا وعبدوا هذا الخيال ولم يعبدوا الله. Mereka orang-orang Yahudi, apa sebenarnya yang mereka sembah? Di samping mereka mengaku bahwasanya Allah itu ada, mereka menyembah sesuatu yang mereka buat dari akal pikiran mereka. Mereka menyembah sesuatu yang mereka khayalkan. Mereka menghayalkan bahwasanya ada Tuhan yang bersifat naik turun, kemudian istirahat di atas sana, memiliki tengkuk, kata mereka memiliki anggota tubuh. Setelah itu ini mereka sebut dengan Tuhan dan inilah yang mereka sembah. Padahal apa yang mereka sembah itu sebetulnya sama sekali tidak ada. Namun mereka menyembah sesuatu yang mereka bentuk dengan akal pikiran mereka yang sebenarnya itu sama sekali tidak ada. فمن عبد غير الله هل يقال عنه مؤمن بالله؟ لا. Maka seseorang yang menyembah sesuatu selain Allah seperti orang Yahudi ini, apakah dia dikatakan beriman kepada Allah? ماذا يقال عنه؟ Maka orang yang menyembah selain Allah dikatakan apa? Disebut dengan apa? Yang tadi kita bahas, مشرك. disebut dengan musyrik. الذي عبد غير الله ماذا يسمى؟ Orang yang menyembah selain Allah disebut dengan apa? Disebut dengan apa? كانوا يريدون النوم. Ini kayaknya mau tidur nih, ngantuk ya. من عبد غير الله ماذا يسمى؟ Orang yang menyembah selain Allah disebut dengan apa? ليس مشرك. نقول مشرك في العربية يوجد فتحة وكسرة وضمة. هذه الحركات الثلاث إذا مدها الشخص مد الفتحة تصير ألفا، ومد الكسرة تصير ياء، ومد الضمة تصير واوا، فيتغير الكلام، يتغير المعنى. فلا نقول مشرك بل نقول مشرك. Jadi orang yang menyembah selain Allah itu kita sebut dengan musyrik, bukan musyrik. Kenapa? Di dalam bahasa Arab, harokat kan ada tiga, ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Ini fathah kalau kita panjangkan maka dia menjadi alif. Kalau kasrah kita panjangkan maka dia menjadi ya. Kalau dhammah kita panjangkan maka
menyembah selain Allah itu disebut dengan musyrik, bukan musyrik. طيب إذا من عبد غير الله ماذا يسمى؟ Jadi seseorang yang menyembah selain Allah disebut dengan apa? ماشي مشرك يعني 2% 2%. فهو أصواتكم من عبد غير الله ماذا يسمى؟ Angkat suara kata Syekh. Seseorang yang menyembah selain Allah disebut dengan apa? Empat lah. طيب على أن قسما من اليهود قالوا عزير ابن الله كما قالت النصارى المسيح ابن الله. الله تعالى رد عليهما في القرآن الكريم بقوله تعالى في سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Itu satu macam orang Yahudi. Ada lagi jenis orang Yahudi yang lain yang bagaimana mereka mengatakan Allah punya anak, namanya Uzair kata mereka. Sama seperti orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah dan dia tidak benar. Allah telah membantah hal tersebut di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ikhlas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan memiliki anak. ماذا يعني لم يلد؟ أي أن الله ليس أبا ولا أصلا لغيره. Apa makna firman Allah Taala lam yalid? Maknanya Allah adalah bukanlah seorang ayah. Allah Subhanahu wa taala bukan asal dari sesuatu. ولم يولد أي أن الله ليس ابنا ولا فرعا عن غيره. Dan makna dari firman Allah walam yulad itu adalah Allah Subhanahu wa taala bukanlah anak daripada seseorang dan Allah Subhanahu wa taala bukanlah bagian daripada sesuatu. ولم يكن له كفوا أحد. ليس له كفو يعني ند مثيل شبيه ليس كمثله شيء. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Quran surah Ikhlas tadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa makna ayat ini? Maknanya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ada serupanya. Maka sesuailah dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai', dia Allah tidak serupa dengan apapun. فهؤلاء اليهود والنصارى اعترفوا بوجود الله؟ نعم. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apakah mereka mengakui bahwasanya Allah itu ada? Jawabannya iya, mereka mengakui akan hal tersebut. لكن هل عبدوا الله؟ لا. Kendati demikian, apakah mereka menyembah Allah? Jawabannya tidak. ماذا عبدوا؟ Apa yang disembah oleh mereka? عبدوا من له ولد والله يستحيل عليه الولد. Mereka menyembah sesuatu yang memiliki anak, sedangkan Allah itu tidak mungkin. Allah mustahil baginya memiliki anak. هذا يفيدنا على أنه للإيمان لا يكتفى بالإيمان باعتراف بأن الله موجود، بل لابد من عبادة الله على ما يليق به الاعتراف. الإيمان بالله على ما يليق به وعبادته جل وعلا. فلا يكون الشخص الواحد منا بسبب جهله بالله يكون قد عبد غير الله. لذا أول ما يجب على العبد هو معرفة الله على ما يليق به ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق به ومعرفة دينه. Itu dia. Jadi kata Syekh, apa yang telah kita jelaskan ini memberi faedah kepada kita bahwasanya jangan sampai gara-gara kebodohan kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekedar mengaku bahwasanya Allah itu ada, ini tidak
Sekedar mengaku bahwasanya Allah ada itu tidak cukup. Haruslah seseorang itu ketika mengaku bahwasanya Allah itu ada disertai imaninya, mempercayai bahwasanya Allah ada dan disifati dengan sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seseorang karena kebodohannya, karena tak belajar ilmu agama, akhirnya dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah disebutkan perkara yang paling pertama harus dilakukan oleh seorang hamba adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala Abu Hamid ذكر في كتابه إحياء علوم الدين في باب العقائد في أول باب العقائد أنه لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. نريد أن نعبد الله إذا لابد من معرفة الله. Imam kita, ulama kita Al-Ghazali Abu Hamid, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau yang bernama, kitab karangan beliau bernama Ihya Ulumuddin. Apa yang beliau sebut di dalam kitab tersebut? Beliau menyebutnya di dalam bab akidah, di awal-awal bahas tentang keyakinan. Apa kata beliau? La tasihhu ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seorang hamba kecuali setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau amal ibadah kita itu sah, haruslah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. فمعرفة الله مقدم على كل أمور الدين. لما؟ لأنه أصل الدين الذي لم يعتقد الاعتقاد الصحيح بالله عز وجل وبرسوله لا يكون على دين الإسلام. Perkara yang paling mendasar yang harus dilakukan oleh seorang hamba itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu harus dikedepankan daripada urusan-urusan agama yang lainnya. Karena perkara yang paling mendasar di dalam Islam ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. والذي ليس على دين الإسلام حقيقة لا تصح صلاته ولا يصح صيامه ولا صدقته ولا قراءته للقرآن ولا أي عمل من أعمال الطاعات. Seseorang yang tidak berada dalam agama Islam, tidak mukmin, maka dia apapun amalan yang dia lakukan, apapun ibadah yang dia lakukan, baca Al-Quran, salat, puasa, apapun yang dilakukannya, maka ini tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. هناك أناس ينتسبون إلى الإسلام تعرفون أن هذه الأمة المحمدية افترقت إلى 73 فرقة والنبي قال كلهم في النار إلا واحد، يعني إلا ما كان عليه النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. هذه هي فرقة ناجية وهي فرقة أهل السنة والجماعة. أما سائر الفرق كلهم في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ada sebagian orang yang mereka nisbatkan diri mereka ke dalam Islam. Mereka mengatakan diri mereka orang Islam, kami Islam kata mereka. Sama-sama kita ketahui bahwasanya seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya umat Islam ini akan terpecah belah, Nabi Muhammad maksudnya akan terpecah belah sampai menjadi 73 golongan. Kata Rasulullah, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan saja. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mengikuti apa yang diyakini oleh Rasulullah dan apa yang diikuti oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Mereka inilah orang yang selamat. Mereka inilah golongan yang selamat. Mereka lah yang masuk surga dan mereka disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. فبعض الناس ينتسبون إلى هذه الأمة المحمدية
صورة الصلاة، لكنها لا تصح منهم. هم كما وصف النبي: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يعني لا صلاته مقبولة ولا صيامه مقبول، ولا تصح الصلاة خلفه، ولا يصح أن يزوج من بنات المسلمين، ولا يصح لنا أن نتزوج من بناتهم، لأنهم ليسوا على الإسلام، وإن قالوا بألسنتهم أنهم مسلمون، وإن أدوا صورة الصلاة وصورة الصيام وقراءة القرآن. ورد في الحديث: رب تالي للقرآن والقرآن يلعنه. رب تالي للقرآن والقرآن يلعنه. Kemudian kata Syekh, ada sebagian orang yang mereka menisbatkan diri mereka ke dalam agama Islam. Mereka mengaku bahwasanya diri mereka Muslim. Mereka menghadap kiblat, mereka takbir Allahu Akbar, tapi mereka tidak dikatakan Muslim. Mereka tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka menghadap kiblat, takbir, mengucapkan Allahu Akbar. Maka orang seperti ini persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Apa kata Rasulullah? Ada sebagian orang yang mereka menyibukkan diri dengan sholat malam, akan tetapi mereka tidak mendapatkan dari sholat malamnya itu, melainkan hanya capek tapi kadang saja. Dan ada juga sebagian orang, kata Rasulullah, menyibukkan dirinya dengan puasa, menahan dirinya dari haus dan lapar di siang hari, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali haus dan lapar. Kenapa dia tidak mendapat apa-apa dari sholat dan puasanya? Karena mereka tidak Muslim, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ada di antara orang yang membaca Al-Quran, akan tetapi Al-Quran melaknat mereka. Jadi ada sebagian mereka menisbatkan diri mereka ke dalam Islam. Mereka mengaku Islam, mereka melakukan sholat, mereka melakukan puasa, mereka melakukan membaca Al-Quran hanya secara gambaran saja. Akan tetapi apa yang mereka lakukan ini tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang seperti ini, meskipun mereka mengaku saya Islam, saya Muslim, tapi karena keyakinan mereka bertentangan dengan keyakinan Nabi Muhammad, mereka tidak dikatakan orang Islam. Maka orang seperti ini tidak sah bagi kita yang sudah punya anak perempuan misalnya, tidak sah menikahkan anak perempuan kita kepada orang mereka, orang laki-laki mereka. Dan kita orang laki-laki tidak sah menikah kepada anak-anak perempuan mereka. Kenapa? Karena mereka ini tidak Islam, karena mereka tidak Muslim, meskipun mereka mengaku bahwasanya kami ini Muslim. هؤلاء هم المشبهة المجسمة يهود هذه الأمة، ويزعمون أن الله يصعد وينزل كاليهود، ويزعمون أن الله جالس على العرش كما تقول اليهود أنه مستلطن على العرش. هؤلاء ليسوا على الإسلام، وإن تظاهروا بأنهم مسلمون وقالوا بألسنتهم أنهم سلفية، هؤلاء ما شموا ريحة السلف. Mereka orang-orang tersebut هؤلاء المجسمة. Mereka orang-orang yang ada sekelompok orang disebut dengan mujassimah musyabbihah. Apa itu mujassimah? Mujassimah kafir, musyabbihah orang kafir. Musyabbihah adalah orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sedangkan mujassim adalah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anggota tubuh. Mereka ini adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat naik turun seperti orang-orang Yahudi.
maka orang-orang ini bukanlah orang Islam. Kenapa? Karena mereka merupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anggota tubuh. Mereka tidak dikatakan Islam meskipun mereka menamai diri mereka dengan salah, dan mereka ini sama sekali tidak mengikuti apa yang dibawa oleh orang salah. لذلك كان أول ما يجب على العبد معرفة الله بصحة عبادته لله عز وجل، يكون حقيقة على دين الإسلام، لا بسبب جهله بالله يظن أنه يعبد الله فيعبد غيره ويكون ضالا كافرا حيث يدري أو لا يدري. Jadi seharusnya seseorang itu untuk melakukan hal yang disebut oleh para ulama. Apa itu? Hal yang paling pertama yang harus dia lakukan adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia harus mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya, agar amal ibadahnya sah, agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebab kebodohannya, sebab karena tak mau belajar ilmu agama, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini ketika dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya fatal meskipun dia tahu ataupun tidak. بارك الله فيكم. لا أريد أن أطيل عليكم. قبل أن نختم بالدعاء إن كان هناك من عنده سؤال فليسأل. Kata Syekh, saya tidak akan memperpanjang lagi. Saya akan cukupkan sampai di sini saja. Namun sebelum ditutup dengan doa, apakah ada yang ingin bertanya? Kemek, Pak. Saya tidak faham bahasa Indonesia. Saya tidak paham bahasa Indonesia. أحتاج إلى مترجم. بلى يلتصق بالإسلام، لكن الشيعة ليس كلهم، ليسوا فرقة واحدة بل فرق متعددة. منهم من وصل ببدعته إلى الكفر، ومنهم من هو فاسد. يعني الناجي منهم من الكفر هو فاسد. لما؟ لأنه يكره أبي بكر وعمر، وأبو بكر أخذ الخلافة بحق، وعمر أخذ الخلافة بحق، وعثمان أخذ الخلافة بحق، ومن بعدهم سيدنا علي أخذ الخلافة بحق. الذي يكره أبو بكر وعمر وعثمان وسيدة عائشة هذا يكون قد وقع في كبيرة من الكبائر، يعني يستحق دخول النار بسبب ذلك، يكون عاصم. أما من زاد على ذلك فقال نسب الزنا إلى عائشة كذب القرآن كافر. وهناك من عبد عليا وهم ليسوا مسلمين كفار، وإن ادعوا أنهم على الإسلام ليسوا مسلمين، لكن ما كلهم هكذا، ما كل أحوالهم هكذا. ثم كثير من الشيعة في هذا العصر وقبل هذا العصر عندهم عقيدة الاعتزال، يعني يقولون بأن الله لم يخلق الشر، يقولون بأن الله خلق الخير ولم يخلق الشر. والذي يقول بأن الله لم يخلق الشر كذب القرآن، لأن الله تعالى قال في القرآن
شر ما خلق، يعني أن الله خالق الشر، فكيف يقولون بأن الله لم يخلق الشر؟ كذب القرآن، والذي يكذب القرآن لا يكون على دين الإسلام. لكن ليس كلهم يقولون بهذه المقالة، قسم منهم، بعض منهم، كثير منهم. نعم. Sabar, proses closing banyak kali. Syiah, berkaitan dengan Syiah, itu mereka itu keadaan mereka tidak satu. Syiah itu terpecah kepada golongan-golongan. Syiah itu banyak golongannya. Ada di antara mereka الشيعة 20 فرقة. الشيعة 20 فرقة. Jadi Syiah itu terpecah sekitar hampir sekitar 20 golongan. وكل فرقة تقول هي على حق وبقية على باطل. Dan setiap golongan dari Syiah tersebut mereka mengatakan kami yang benar, yang lain Syiah yang lain itu salah. وفي الحقيقة كلهم على باطل. Padahal Syiah kalau kita tengok secara umum semuanya salah, 20 tersebut. الفرقة التي على حق هي التي ثبتت على نفس المعتقد الذي هو معتقد النبي، الأنبياء والصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهم أهل السنة والجماعة، الأشاعرة والماتريدية. Jadi akidah Syiah yang benar itu adalah akidah yang mereka masih mengikuti akidah Nabi Muhammad dan para sahabat dan masih sesuai dengan apa yang dibawa oleh golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi kembali ke awal tadi, Syiah itu mereka tidak berada pada satu keadaan, mereka itu memiliki banyak keadaan, mereka itu terpecah-pecah kepada beberapa golongan. Kata Syekh tadi mereka terpecah sekitar 20 golongan. Dan setiap mereka, kata Syekh tadi, setiap mereka mengatakan kami benar, Syiah yang lain salah. Dan Syiah ini mereka memiliki bid'ah masing-masing. Ada di antara bid'ah mereka ini, di samping itu Syiah menisbatkan diri mereka ke dalam Islam. Syiah itu mengaku diri mereka Islam, namun mereka berpecah kepada beberapa golongan. Setiap golongan itu memiliki bid'ah, memiliki sesuatu yang tak pernah diajarkan oleh Nabi, memiliki sesuatu yang tak pernah diajarkan oleh Nabi. Namun ada yang sampai pada batas haram saja, dosa besar. Ada yang sampai pada batas menyebabkan mereka keluar dari agama Islam. Jadi tak semua Syiah itu keluar dari agama Islam. Ada di antara mereka masih Muslim, tapi mereka digolongkan fasik, pelaku dosa besar. Yang bagaimana Syiah yang masih dihukumi Muslim? Yang Syiah bagaimana yang masih dihukumi Islam? Syiah yang masih dihukumi Islam, mereka golongan yang melaknat Abu Bakar, mereka yang mengutuk Umar, mereka yang mengutuk Sayyidah Aisyah. Maka Syiah seperti ini, mereka ini tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Mereka masih dihukumi Islam, tapi mereka fasik, pelaku dosa besar. Kenapa? Karena mereka mencaci orang baik, orang saleh. Abu Bakar itu mereka mengambil kekhilafahan dengan cara yang benar. Begitu juga Umar menjadi khalifah dengan cara yang benar. Begitu juga Sayyidah Aisyah, mereka menyatakan mencaci maki Sayyidah Aisyah. Maka orang-orang Syiah yang bid'ahnya masih sampai pada batas mencaci saja, maka mereka masih dikatakan Muslim. Namun ada Syiah yang sampai pada batas bagaimana? Sampai pada batas mengatakan Sayyidah Aisyah istri Nabi itu melakukan zina. Syiah yang seperti ini dihukumi keluar dari agama Islam. Ini golongan lain. Yang tadi golongan yang lain. Ada lagi Syiah yang lain. Syiah yang bagaimana? Syiah yang menyembah Sayyidina Ali. Syiah yang menyembah Sayyidina Ali. Maka Syiah yang sampai pada batas menyembah Sayyidina Ali, maka Syiah yang seperti ini juga dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi Syiah itu status mereka tidak satu, bermacam-macam. Mereka terpecah kepada beberapa golongan.
dan tengok apa yang mereka yakini. Kalau seandainya apa yang mereka yakini tidak sampai kepada batas yang menyebabkan mereka keluar dari agama Islam, seperti Syiah yang mengatakan Ali adalah Tuhan, seperti Syiah yang mengatakan Sayyidah Aisyah melakukan zina, maka Syiah yang seperti ini dihukumi keluar dari agama Islam. Mereka bukan Islam meskipun mereka mengaku diri mereka Islam. Adapun Syiah yang tidak sampai pada batas ini, hanya sekedar mencaci atau melaknat Abu Bakar atau Utsman, mencaci maki Sayyidah Aisyah, maka Syiah yang seperti ini dia tidak sampai pada batas keluar dari agama Islam. Dia masih menuju Islam, tapi dia dikategorikan sebagai Muslim yang fasik yang berdosa besar. Jadi Syiah secara umum mereka semuanya salah. Mereka secara umum semuanya salah. Namun yang salah mereka ada yang tidak sampai pada batas keluar dari agama Islam, dan yang tidak sampai pada batas keluar agama Islam mereka dikatakan fasik, pelaku dosa besar. Kenapa? Karena mencaci Abu Bakar, mencaci Utsman, mencaci Sayyidah Aisyah. Itu dia. Aisyah. Terbawa bahasa Indonesia. Ada lagi? Ada. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. هؤلاء جماعة التبليغ أصلهم من باكستان، أليس كذلك؟ أصلهم من أهل السنة والجماعة، اتخذوا طريقا وهم يدورون يعلمون الناس الدين، يجمعون الناس على صلاة الجماعة في المساجد وهكذا، فأصلهم من أهل السنة، لكن دخل عليهم بعض المشبهة فصاروا يتكلمون بالتجسيم، بعضهم ليس كلهم، فهم مختلطون، ليسوا على عقيدة واحدة، بعضهم مسلمون من أهل السنة طيبون، وبعضهم دخلهم المشبهة الوهابية. Berkaitan dengan jamaah tabligh, ini asal mereka dari Afghanistan, Pakistan. Berasal dari Pakistan. Mereka ini sebetulnya adalah orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka punya cara sendiri dalam dakwah. Yang pertama, mereka tadi dari asal yang sudah disebutkan, Pakistan. Dari Pakistan. Mereka ini sebenarnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka memiliki cara sendiri dalam berdakwah. Mereka berkeliling, mengajak orang untuk salat, mengajak orang untuk salat jamaah. Ini cara mereka tersendiri dalam berdakwah. Asalnya mereka ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan mereka betul. Tapi dengan berjalannya waktu dimasuki oleh sebagian orang yang memiliki keyakinan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dengan berlalunya waktu, jamaah tabligh ini dimasuki oleh orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki anggota tubuh. Maka keadaan mereka sekarang sudah bercampur antara jamaah tabligh yang masih kenal Ahlussunnah wal Jamaah dengan mereka yang sudah terkena penyakit tasbih tadi, merupakan Allah dengan makhluk, dan dengan mereka yang memiliki keyakinan tajsim, mengatakan Allah memiliki anggota tubuh. Akhirnya mereka jadi bercampur antara jamaah tabligh yang masih betul memiliki keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dan dengan mereka yang menisbatkan diri kepada jamaah tabligh tapi memiliki keyakinan yang merupakan Allah dengan makhluk, mengatakan Allah
memiliki anggota tubuh. Dan perlu diketahui bahwasanya jamaah tabligh ini mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Akan tetapi mereka dimasuki oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, memiliki keyakinan yang menyalahi keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Akhirnya mereka bercampur. Nah itu dia kata Syekh. Ada lagi pertanyaan? Kata Bapak itu tadi, تعلم معرفة الله على ما يليق به ومعرفة الرسول على ما يليق به وأحقية دين الإسلام. Pertanyaannya begini, kan kita katakan tadi di awal bahwasanya sekedar mengaku Allah itu ada, tapi kalau tidak benar mengenalnya, maka kan ibadah tak diterima. Dan kebanyakan orang itu kata Bapak itu banyak yang sekedar mengaku bahwasanya Allah itu ada, tapi tak benar-benar mengenal Allah. Maka ini kan konsekuensinya menyebabkan ibadah tak diterima oleh Allah. Maka apa solusinya? Ya, kata Syekh, solusinya belajar. Dengan mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala agar dia benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Belajar ma'rifatullah, bagaimana cara mengenal Allah tersebut? Ya, dengan mempelajari apa-apa yang layak dari Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka beginilah cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu satu-satu caranya. Belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, belajar tentang apa-apa yang layak dari Allah dan apa-apa yang tidak layak dari Allah Subhanahu wa taala. Izin Ustaz, cukup hanya mempelajari sifatnya saja. هو معرفة الله يكون بمعرفة صفاته، فيتعلم ما يجب لله تعالى من الصفات وما يجوز عليه وما يستحيل عليه. بهذا تكون معرفة العبد لله عز وجل، ليس فقط بمعرفة صفات الله، بل بمعرفة أيضا ما يجب له وما يجوز عليه وما يستحيل عليه. Jadi ketika dikatakan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari sifat Allah, itu bukan hanya sekedar mempelajari sifatnya. Cara mengenal Allah itu di samping mempelajari sifatnya, kita juga harus tahu apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, apa yang boleh bagi Allah dan apa yang tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitulah cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja cara kita mengenal Allah. Intinya kita cukup
artinya percaya kepada Allah, sifat Allah mustahil bagi Allah, harus bagi Allah, cukup itu. هذا يكون بمعرفة الله يكفي، لكن أن يكون الإنسان على دين الإسلام لا يكفي مجرد أن يتعلم معرفة الله، بل لابد من تعلم معرفة الرسول، لابد من معرفة أن دين الإسلام هو الدين الحق، ولا دين صحيح إلا الإسلام، ولا بد من النطق بالشهادتين مع اعتقاد بمعناهما. ثم هناك هذا هو الأصل، هذا هو أصل الإسلام. ثم يأتي بعد ذلك أمور لا بد من اعتقادها لكي يكون الإنسان على دين الإسلام، بمعنى أن كل ما ورد في القرآن هو حق وصدق، كل ما ثبت عن النبي على وجه ثابت هو حق وصدق. Kalau untuk mengenal Allah, ya cukup. Cara mengenal Allah yang begitu tadi. Belajar sifat Allah, mengetahui apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang boleh bagi Allah dan apa yang tak boleh bagi Allah. Dan untuk mengenal Allah, maka memang begini caranya. Cara mengenal Allah yang seperti ini. Namun untuk mengatakan seorang Muslim tidak cukup hanya sekedar mengenal Allah. Dia harus mengenal Rasulullah. Dia harus mengenal Rasulullah. Nanti dia mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, tapi Muhammad temannya. Enggak juga. Jadi di samping mengenal Allah juga harus mengenal Rasulullah. Nanti disebutkan kepada Rasulullah sesuatu yang tidak benar-benar. Enggak juga. Jadi di samping cara mengenal Allah ya seperti itu tadi. Di samping itu untuk mengatakan dia sebagai seorang Muslim juga harus mengenal Rasulullah dengan cara yang benar. Kemudian juga harus meyakini bahwasanya hanya Islam saja yang benar. Nggak cukup misalnya dia mempelajari sifat Allah, mengenal dia kenal Nabi Muhammad, tapi mengaku ada agama yang benar selain Islam. Tidak juga. Cara mengenal Allah betul seperti itu tadi. Namun ditambah lagi agar dikatakan dia sebagai Muslim itu mengenal Rasulullah. Kemudian apa lagi? Meyakini bahwasanya hanya Islam saja agama yang benar. Hanya Islam saja agama yang benar. Kalau seandainya dia sebelumnya adalah kafir, maka dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka dengan ini baru dikatakan dia sebagai seorang Muslim. Itu dia. Di samping itu setelah dia dikatakan sebagai Muslim, setelah mengetahui hal-hal tersebut, nanti juga datang kewajiban-kewajiban yang lain lagi agar dia keislamannya menjadi sempurna. Seperti meyakini bahwasanya segala sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Quran itu benar, itu pasti betul. Itu dia. Untuk mengatakan seseorang Muslim itu seperti yang barusan kita sebutkan. Namun untuk mengenal Allah ya betul seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Mengetahui apa yang mustahil, yang wajib, yang boleh, dan yang tidak boleh. Dan sudah. إن شئتم نستطيع أن نقول للأستاذ ليري أن يأتي هو أو أحد الأساتذة كالأستاذ يحيى فيبين معرفة الله ومعرفة الرسول ومعرفة ضروريات أمور الاعتقاد وضروريات أمور الدين. Kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik berkenan ingin belajar tentang bagaimana cara mengenal Allah yang benar, bagaimana cara mengenal Rasulullah yang betul, bagaimana mempelajari keyakinan-keyakinan dasar yang harus diyakini oleh setiap Muslim, bahkan wajib setiap Muslim mengetahuinya, dan perkara-perkara agama dasar lainnya yang wajib setiap Muslim harus mengetahuinya. Kalau seandainya ada yang mau, maka bisa minta kepada Ustaz Didi atau Ustaz yang mengajar di Pondok As-Sunnah, Ustaz-Ustaz yang mengajar di Pondok As-Sunnah untuk mengisi kajian membahas tentang hal yang kita sebutkan tadi. Kalau seandainya
kita kepada ustaz diri atau ustaz-ustaz yang ngajar sunnah seperti ustaz itu bisa. Ada Royal ke tak ada dok? Yang tanya Pak tu lain. Silakan. Apa itu? وهل يستطيع أن يسأل وهو في ذلك الموضوع لا يشترط أن يأتي إلى هنا. Nanti kalau seandainya ada yang bertanya, kalau tak mau datang ke sini nggak apa-apa, langsung dijumpa lagi. Apa lah? Dah lah, banyak tanya wali-wali dah lah. Apa jadi? Apalah. Apa? Di mana? المائدة الأخرى ثانية معية ثمانية Minta sama sewa. الطريقة النقشبندية هي من طرق أهل الله. السيد خالد النقشبند من أولياء الله. عمل هذه الطريقة الورد المعين بلفظ معين بأوقات معينة، فمن جملة السنن التي هي جائزة. أما هذه الثمانية لا أدري ما هي المفروض، إن كانت صحيحة هكذا أم لا، هذه لم أسمع بها. لكن طرق أهل الله نحو 40 طريقة: القادرية والرفاعية والنقشبندية وغيرها، 40 طريقة كلها صحيحة. لكن هناك من انتسب إلى بعض أهل الطرق وشذها. Tentang tarikat tentang tarikat tarikat Naqsyabandiyah itu tarikat pendirinya seorang waliullah, kekasih Allah. Pendirinya adalah waliullah. Tarikat Naqsyabandiyah adalah di antara tarikat-tarikat yang betul, tarikat-tarikat yang benar. Di dalamnya terdapat hal-hal yang dianjurkan dengan dunia sunnah. Ini tarikat Naqsyabandiyah. Adapun tarikat seperti As-Samaniyah itu Syekh benar. Kalau seandainya ada, kalau seandainya ada bisa jadi. Tarikat itu jumlah mereka sekitar 40. Jumlah mereka sekitar 40. Ada tarikat Rifahiyah, ada tarikat Qadiriyah, ada tarikat Naqsyabandiyah, dan tarikat-tarikat yang lainnya banyak. Banyak. Jadi jumlahnya sekitar 40. Pendirinya kebanyakan adalah waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun ada di antara orang-orang yang mereka menisbatkan diri mereka kepada tarikat, namun mereka memiliki sesuatu yang menyimpang, memiliki sesuatu yang menyeleweng. Itu dia. خلاص الحمد لله. هل أحد يبعث لنا السؤال إلى هنا؟ طيب، فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نقول جماعة لا إله إلا Kita ucapkan sama-sama. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا
يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وسائر طاعاتنا يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا، اللهم اهدنا، اللهم عافنا، اللهم اعف عنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا وقد جعلتنا واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلنا من أهل عليين ومن أصحاب اليمين الذين يدخلون الجنة بلا عذاب مع السابقين الأولين يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهالينا ومن الماء البارد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا، اللهم اغفر لمشايخنا، اللهم اغفر لأهالينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لأرحامنا المسلمين. اللهم اغفر لكل من سألنا وطلب منا الدعاء من المسلمين وآتهم سبلهم من الخير واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا على طاعة، نسألك يا رحمن يا رحيم أن تجمع بيننا وبين الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في مواقف يوم القيامة وفي الجنة. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس، اللهم اغفر لمن كان سببا في اجتماعنا في هذا المجلس. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. اللهم وتقبل منا بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. صلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اجمعنا في الجنة كما جمعتنا في هذه الدنيا على طاعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.